Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari program studi sosiologi agama IAIN Parepare. Saya sedikit sini ada tugas dari mata kuliah fenomenologi agama. Saya mengangkat agama Kristen, tapi saya orang Islam. Saya mengangkat di sini dalam agama Kristen dalam ritus inisiasi. Ritus adalah sebuah cara untuk menerima calon baptis dalam sebuah anggota. Ritus ini dilakukan gereja awal, namun dalam gereja sekarang lebih dipermudah. Inisiasi adalah sebuah tahap untuk masuk menjadi anggota komunitas. Dalam hal ini Kristen, proses penerimaan itu melalui beberapa tahap, jadi dibutuhkan sebuah persiapan pengajaran dan ritual. Jadi ketika kita ingin masuk menjadi seorang Kristen, kita harus dulu dibaptis agar menjadi salah satu anggotanya. Contohnya seperti agama Kristen, contohnya agama Islam. Bahwa kita melihat agama Islam itu, ketika kita ingin menjadi seorang mualaf, kita dulu mengucapkan 2 kali syahadat, dan begitupun di agama Kristen dia harus dibaptis. Kita melihat salah satu gambar ini yang dimana ketika dia mau masuk dia harus dulu kita menganggap kayak dicelupkan di air atau dijatuhkan di air sebagai tanda dia penyucian diri. Jadi saya angkat sedikit dalam teorinya C.G. Blicker, fenomena yang diteliti adalah tata cara peribadatan, yang dimana ketika kita melihat ini adalah ritus adalah tata cara peribadatan. Karena kenapa? Bahwa ini adalah awal mulanya kita masuk di agama Kristen. Jadi kita salah satu peribadatan yang wajib, karena ini adalah salah satu untuk menjadi anggota begitu. Agar kita mengetahui kedepannya itu bagaimana cara berdoa orang Kristen, bercari inisiasi, bagaimana perwujudan iman dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Dan kedua itu agama sebagai tindakan simbolis dalam agama Kristen. Kita melihat bahwa ritus ini terdiri atas tindakan simbolis yang mewakili arti religius. Kebaktian malam Paskah adalah kebaktian yang diadakan di kebanyakan gereja Kristen sebagai perayaan resmi pertama untuk merayakan kebangkitan Yesus. Ya, yang dimana kita di sini adalah salah satu tanda di mana dia memperingati hari kebangkitan Yesus, hari kelahirannya Yesus itu sendiri. Pada masa lalu di kebaktian ini anak-anak menerima baptisan dan orang-orang dewasa menyatakan ketekunan, yang dimana anak-anak sudah mulai beranjak dewasa dia dibaptis agar supaya kedepannya nanti dia menjadi anak yang taat agama. Contohnya kita kayak agama Islam, bahwa kita di umur 7 tahun sudah diwajibkan untuk sholat, mengaji. Kalau tidak, kita akan diberikan kayak tindakan dimarahi lah sama orang tua. Contohnya seperti ini juga dalam orang Kristen. Ya, kebaktian ini dapat diadakan pada waktu setelah matahari tenggelam pada Sabtu suci hingga matahari terbit pada Minggu Paskah, namun umumnya diadakan pada Sabtu sore. Sama dari teori Durkheim bahwa DSK merupakan pengalaman masyarakat menjadi lambang kebersatuan, yang dimana kita lihat di sini bahwa
malam kebaktian malam Paskah itu di mana semua orang dipersatukan sini di agama Kristen. Ini adalah salah satu gambar dia menyalakan lilin agar dia dan berdoa supaya dia memberikan supaya ada meminta kepada Tuhan agar apa yang dia doakan dikabulkan, seperti tindakan simbolisnya Tuhan kepada manusia. Menjelaskan juga dari menurut yang ketiga itu yang kudus dan yang profan, bahwa kita melihat juga penjelasan yang kudus itu sesuatu hal yang disakralkan. Nah, contohnya kita kayak agama Islam, dimana Al-Quran ini adalah salah satu yang sangat disakralkan, tidak boleh diganggu ataupun didesaki dan yang lain-lain yang berhubungan dengan mencela kitab suci itu. Yang kedua, propam itu adalah sesuatu yang tidak disakralkan, seperti kalau kita melihat Al-Quran dan buku kita memang sama, dia sama-sama buku, tapi di satu sisi lain ada yang disakralkan, ada yang tidak. Buku kalau diinjak bisa silakan mau dibakar, tapi kalau di Al-Quran itu tidak boleh, karena itu adalah sesuatu yang disakralkan. Begitupun yang dijelaskan dari agama Katolik, bahwa percaya bahwa tempat-tempat suci dan objek, misalnya benda-benda yang didedikasikan kepada Allah untuk penggunaan suci, harus dihormati dan tidak dipergunakan atau disiapkan untuk propam. Contohnya begini, kita melihat di sini ada penjelasannya, itu kayak ada kue, ada cangkir, gelas yang terbuat dari aluminium. Ini adalah salah satu benda-benda suci yang dimaksud dalam agama Kristen itu, yang sudah ditetapkan. Gereja Katolik mengutuk penyembah objek itu sendiri. Ya, ketika seseorang melakukan penyembahan sendiri-sendiri dan dia menyembah pada yang lain, maka itu adalah dianggap hal yang sangat tidak masuk akal, atau menyembah berhala. Saya mengambil dari teorinya Van der Loo. Ia menjelaskan bahwa fenomenologi menjelaskan bagaimana seorang manusia memperlakukan diri sendiri dengan kekuasaan. Ya, mungkin itu saya bisa sampaikan, dan semua dari referensi dari pendekatan fenomenologi agama dalam kajian agama oleh Nurma Ali Ridwan dari peserta program dokter Universitas Muhammadiyah Tirta, yang untuk fenomenologi agama menuju penghayatan agama yang dewasa dari Pius Papa Pandro, dan ketiga itu buku fenomenologi agama. Ya, mungkin itu saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya juga meminta maaf kepada yang melihat ini dari orang agama Kristen. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya juga tidak terlalu memahami juga dari agama-agama itu sendiri. Salam toleransi, salam.